Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah al-mab'uthi rahmatan muhdah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah. Ayyuhal musyahidun al-kiram, kembali lagi bersama kami Al-Ashiratul Karimiyah dalam pengajian Ramadan 1441 Hijriah, yang mana tidak terasa hari ini kita telah sampai di hari yang ke-25, yang insya Allah hari ini juga kita akan membaca hadis terakhir, yaitu hadis yang ke-40. Dengan demikian, hari ini kita akan menyelesaikan dan menghatamkan silsilah pengajian kita di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini dengan pembacaan hadis kumpulan Al-Imam Al-Munziri yang menceritakan dan meriwayatkan kepada kita begitu agung, luhur, dan besarnya ganjaran yang Allah berikan kepada mereka hambanya yang senantiasa menolong sesama, khususnya orang-orang yang terzolimi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan wasilah pembacaan hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah senantiasa menerima amal dan perbuatan kita khususnya di bulan Ramadan ini, dan mengangkat penyakit atau virus yang sekarang masih merebak di wilayah kita. Semoga dengan wasilah, dengan barokah pembacaan hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Allah senantiasa mengangkat kesempitan dan kesulitan yang sedang kita alami dan rasakan sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral musyahidin rahimakumullah, hari ini kita akan menutup pengajian kita dengan membaca dan membahas hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu al-arba'un, hadis yang ke-40. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, ia berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaika, manusia yang seperti apakah yang paling engkau cintai? Ya Rasulullah, di satu kesempatan pernah ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, begitu banyak manusia, begitu banyak umatmu, dari mereka semua adakah orang yang paling engkau cintai? Yaitu bagaimana sifat dari hambamu, dari umatmu tersebut yang paling engkau cintai? Rasulullah ditanya seperti itu. Qala, Rasulullah menjawab, anfa'un nas linnas, manusia, orang yang paling aku cintai dari umatku adalah ia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ukuran, timbangan atau barometer untuk menjadi orang yang dicintai Rasulullah, untuk menjadi salah satu umat yang paling disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jadilah kita bermanfaat untuk umat Rasulullah yang lainnya. Banyak sekali cara bagaimana kita bisa menjadi manfaat untuk umat Rasulullah yang lainnya. Saya sering berkata, untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi umat Rasulullah yang lainnya, tidak mesti jadi ustadz, tidak mesti jadi penceramah, tidak mesti jadi kiai, tidak mesti jadi ulama. Jadilah kalian orang yang bisa menekuni spesialisasi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kepada kalian. Jadilah kalian orang yang terbaik di bidang kalian masing-masing. Misalnya, ada dari kita mungkin yang menjadi dokter, maka jadilah dokter yang baik, yang diniatkan bagaimana ia mengobati pasien-pasien itu untuk menolong umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika itu diniatkan, misal saya ingin menjadi dokter dan ia berusaha untuk sampai ke situ, ia niati untuk menggembirakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah,
Saya menjadi dokter karena ingin mengobati umatmu, ingin memberikan rasa gembira kepada umatmu, maka dia termasuk orang yang bisa menebar kemanfaatan untuk umat Rasulullah yang lainnya, yang tentunya nanti akan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kita misalnya, ada yang menjadi insinyur, maka jadilah insinyur yang terbaik. Jadilah insinyur yang bisa melibatkan Rasulullah di dalamnya. Bagaimana bisa tersebut? Bagaimana bisa terjadi hal tersebut? Misalnya ia bekerja di bidangnya, dia menjadi arsitek, ia menolong umatnya untuk membangun masjid misalnya, surau, musola, pesantren, dan seterusnya, yang nantinya dirasakan oleh umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pedagang, maka jadilah pedagang yang baik, yang diniatkan di dalamnya bahwa ia berdagang, jualannya, ia berdagang barang-barangnya untuk memenuhi kebutuhan dari kebutuhan umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berusaha untuk menjadi yang terbaik di bidang kita masing-masing, di spesialisasi kita masing-masing, insya Allah kita sudah menebar manfaat kepada umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti kelak akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun seterusnya, yang menjadi ustadz, yang menjadi pengajar, maka jadilah pengajar yang terbaik, yang diniatkan pekerjaannya tersebut untuk memberikan ajaran-ajaran yang benar kepada umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunci agar kita menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah ialah bagaimana kita bisa menebar kemanfaatan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Selanjutnya, qila fa ayyul amali afdal, dikatakan kepada Rasulullah, lalu amalan apakah yang paling afdal dalam agama ini? Qala, Rasulullah menjawab dengan sabdanya, idkhalus sururi 'alal mu'mini. Amalan yang paling afdal dalam agama atau syariat ini adalah bagaimana engkau menggembirakan hati orang mukmin yang lainnya. Kita tahu bahwa agama kita, agama Islam, mempunyai banyak sekali amalan-amalan, mempunyai banyak sekali ibadah-ibadah yang bervariasi. Ada ibadah sunnah, ada ibadah yang wajibah, ada yang ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah, dan seterusnya dari macam-macam ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di riwayat lain pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdol? Dijawab dengan hadisnya birrul walidain. Di riwayat lain, amalan apakah yang paling afdol? Dijawab dengan hadis yang disabdakan Rasulullah berkata di situ, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Namun di riwayat ini kita menemukan di antara amalan yang paling baik, amalan yang dikatakan afdol daripada amalan-amalan lainnya, ibadah-ibadah lainnya di agama ini, Rasulullah bersabda, idkhalus surur 'alal mu'min. Bagaimana kita bisa menggembirakan hati orang yang beriman. Sudah saya katakan bahwasanya dari ibadah yang sering kali luput dari perhatian kita, padahal itu ibadah. Dari ibadah yang sering kali kita lalai di dalamnya, padahal bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah idkhalus surur, girangin orang. Atau bahasa lainnya jabrul khawatir. Kita menggembirakan hati orang lain. Itu sebenarnya ibadah. Namun seringkali luput dari perhatian kita. Misal kita bertamu ke tetangga kita atau ke saudara kita, sesama orang yang beriman. Nah, kita dihidangkan makanan. Kebetulan ketika kita cicip makanan tersebut, makanannya kurang pas di lidah kita. Nah, jangan kita mengutarakan, jangan kita mengibaratkan rasa yang kurang pas tersebut di hadapan tetangga kita yang telah menjamu kita. Karena itu mungkin bisa menyakiti hatinya yang telah mempersiapkan itu semua untuk kita. Nah, di situ kita menahan untuk apa? Idkhalus surur, girangin. Nah, kita bilang, enak sekali makanannya, enak sekali minumannya, luar biasa jamuan ini.
Ini adalah makanan atau minuman yang enak, yang lezat dan seterusnya. Untuk apa? Untuk kita menjaga perasaan orang lain, hati orang lain. Ketika kita melihat saudara kita mungkin melakukan kesalahan di tempat yang ramai, di tempat yang banyak orang, jangan kita langsung tegur di situ. Karena itu namanya fadhihah, bukan nasihah. Fadhihah, kita membuka aib dia di depan orang banyak. Antum salah, seharusnya jangan seperti itu. Nanti orang lain bisa melihat dan mengetahui kesalahannya karena kita memberitahunya dalam keadaan ramai. Jangan seperti itu. Kita tahan. Ketika mungkin kita bertemu dia nanti dalam keadaan kita dengan dia saja, baru kita menasehatinya. Gunanya untuk apa? Untuk menggembirakan hatinya. Karena kalau misalnya kita beritahu dalam keadaan ramai, hatinya pasti sangat sakit dan terluka. Makanya kita harus bisa mengetahui bagaimana cara menjaga perasaan orang lain, bagaimana cara menggembirakan orang lain, atau bahasanya adalah idkhalus surur atau jabrul khawatir. Karena yang demikian dikatakan oleh Rasulullah SAW di sini merupakan amalan yang afdal dari amalan-amalan lainnya di agama ini. Selanjutnya, qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, wa ma sururul mu'min, dan apa yang bisa membuat orang mukmin ini berbahagia? Caranya bagaimana? Idkhalus surur. Bagaimana menggembirakan hati orang yang beriman? Qala Rasulullah menjawab dengan sabdanya, isba'u ju'atihi, mengenyangkan rasa laparnya. Mengenyangkan rasa lapar termasuk cara menggembirakan hati orang yang beriman. Terlebih sekarang di bulan puasa yang Masya Allah kita melihat banyak sekali orang-orang berlomba-lomba untuk memberikan makanan, menghilangkan rasa laparnya dengan cara bersedekah. Kalau sore kita lihat di pinggir-pinggir jalan, itu banyak yang memberikan takjil gratis. Sekedar kurma atau air mineral, itu sudah menggembirakan hati orang mukmin sebenarnya tanpa dirasa. Itu saya teringat ketika di Mesir, bahwasanya jalanan-jalanan Mesir itu ketika sore hari penuh sesak padat dengan jamuan yang dinamakan dengan Maidatur Rahman, yaitu tempat makan dari Allah Ar-Rahman, asalnya seperti itu. Karena di situ dijamu secara gratis, orang-orang semuanya kumpul, tidak mandang anak kecil, tidak mandang orang miskin, orang yang ada, itu orang yang sederhana, orang yang bekerja, orang yang tidak bekerja, semuanya diajak makan bareng untuk berbuka puasa di situ. Artinya disebar Maidatul Rahman, digelar semua jamuan-jamuan secara gratis itu di pinggir jalan, di gang-gang, di jalan besar, di jalan sempit. Itu banyak sekali jamuan-jamuan secara gratis yang diberikan oleh muhsinin, orang-orang yang baik, kepada orang-orang as-shaimin yang berpuasa, sekedar memberikan mereka kegembiraan. Dan rasanya luar biasa, kita berbaur sesama, kita berbaur dengan tetangga kita, kita berbaur waktu itu mahasiswa-mahasiswa berbaur dengan penduduk-penduduk setempat. Itu sungguh kenikmatan yang luar biasa, yang merupakan adanya hanya di bulan Ramadan saja kita jumpai hal tersebut. Maka isba'u ju'atihi, bagaimana kita mengenyangkan rasa laparnya orang yang beriman, termasuk daripada kita menggembirakan hatinya, yaitu hati orang yang beriman. Wa tanfisu kurbatihi, dan bagaimana engkau menghilangkan kesempitannya, engkau menghilangkan kesusahannya, termasuk dari bagaimana kita menggembirakan hati orang yang beriman. Ini sudah banyak sekali riwayat-riwayat kita baca fadilah atau ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang senantiasa menolong orang lain, menolong sesama dengan cara menghilangkan kesulitannya. Wa qada udainihi, dan bagaimana engkau membayarkan hutangnya. Kalau kita mengetahui saudara kita mempunyai hutang mungkin yang kebetulan kita bisa bantu, kita bisa bayarin. Karena yang demikian juga termasuk kita menggembirakan hati orang yang beriman. Wa man masya ma'a akhihi, dan siapa saja yang berjalan bersama saudaranya fi hajatin, di situ ia membantu
kebutuhan saudaranya, kana kasiyami syahrin wa atikafihi, maka ia mendapatkan balasan seakan-akan ia berpuasa full sebulan beserta i'tikafnya. Kita mengetahui orang yang berpuasa full sebulan beserta i'tikafnya itu mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ia mendapatkan ganjaran tersebut bagi mereka yang senantiasa menolong kebutuhan saudaranya yang mungkin ia bisa menolong sekedarnya, tapi di mata orang yang membutuhkan besar nilainya. Wa man masya ma'a mazlumin, dan siapa saja yang berjalan dengan orang yang dizolimi, yughithuhu, di situ ia menolong orang tersebut, menolong orang yang dizolimi. Sabbatallahu qadamaihi yauma tazilul aqdam, niscaya nanti Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan kakinya, akan menguatkan kakinya, di mana hari tersebut kaki-kaki banyak yang tergelincir ketika melewati sirat al-mustaqim, melewati jembatan yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbentang di situ sesuai amalnya masing-masing. Ada yang melesat seperti kilat, ada yang lari, ada yang seperti cahaya, ada yang berjalan santai dan seterusnya. Ada pula yang tergelincir. Ketika kita menolong saudara kita yang terzolimi, Allah akan menetapkan kaki kita supaya kaki kita tidak tergelincir dari jembatan tersebut. Yang demikian pasti kita inginkan dan kita harapkan bisa mendapatkan ganjaran yang luar biasa tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu, dan siapa saja yang bisa menahan rasa amarahnya, niscaya Allah akan menutup aibnya. Amarah mungkin bisa tidak terkontrol atau tidak terkendali, namun ketika kita bisa mengendalikannya, kita bisa mengontrol amarah kita tersebut, kita tidak meluapkannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran berupa aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal khuluqas sayyi'a, dan sesungguhnya akhlak yang buruk, yufsidul amala, dapat merusak amalan baik. Kama yufsidul khallul asala, sebagaimana merusak cuka rasa manis yang ada di madu. Madu kita tahu mempunyai rasa yang manis, yang begitu lezat, yang begitu banyak manfaatnya. Namun setetes saja turun dari air cuka ke madu tersebut, maka akan merusak rasa manis yang ada di madu tadi. Kita tahu cuka, meskipun setetes, asamnya bukan main. Tapi ketika cuka itu yang kita tahu asamnya sangat luar biasa, turun airnya ke madu yang manis, maka akan bisa merusak rasa manis yang ada di madu. Begitupun amalan kita. Amalan kita baik bagaikan rasa manis yang ada di madu, namun bisa rusak dengan perilaku atau akhlak buruk yang keluar dari kita. Mungkin akhlak buruk tersebut kita tidak rasakan, tapi bisa merusak nilai atau manisnya atau lezatnya amalan baik yang telah kita lakukan. Inilah hadis penutup yang disusun oleh Al-Imam Al-Mundhiri untuk menutup kumpulan hadis-hadisnya yang 40 dengan hadis yang luar biasa yang kalau kita renungkan ini bisa merubah tidak hanya diri kita, tapi bisa merubah mujtama, merubah lingkungan sosial kita. Kalau kita saling bantu-membantu, menggembirakan hati orang lain, mendebarkan manfaat, yaitu beramal dengan amal yang baik yang tidak dirusak dengan akhlak yang buruk. Ini luar biasa. Ini bisa membangun sosial yang luar biasa, membangun lingkungan yang tidak hanya beradab, tapi lingkungan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadis Rasulullah SAW, meskipun kita lihat sedikit lafaznya, namun maknanya sangat dalam, yang jikalau dipraktekkan, yang jikalau diamalkan, itu efek baik bisa dirasakan oleh yang mempraktekkan atau yang mengamalkan hadis tersebut. Karena dari keutamaan Rasulullah SAW adalah jawami'ul kalim. Bagaimana Rasulullah ketika bersabda itu lafaznya mungkin sedikit, namun maknanya sangat dalam dan mempunyai nilai-nilai yang besar, khususnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadis 40 inilah kita
menyelesaikan pengajian kita pada bulan Ramadan 1441 Hijriah ini yang tidak terasa sudah kita jalani selama 25 hari. Dari hari pertama kita membaca hadis pertama, hadis kedua, dan seterusnya sampai hari ke-25 ini yang alhamdulillah Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita inayahnya, pertolongannya, sehingga kita bisa menghatamkan silsilah pengajian Ramadan kita kali ini dengan mengambil hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Munziri. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari pengajian kita ini dapat memberikan manfaat khususnya pada kita dan umumnya kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sisa 5 hari ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat menutup bulan Ramadan ini dengan husnul khotimah dan kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bimunasabati khatmi hadzal majlis. Dengan hatamnya majlis ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah wa tammim taqsirana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kullu 'am antum bi khair. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.